dari mana? Aku habis dari kelas akuntansi, Mas. Kamu kan dari akuntansi ya? Aku boleh nanya-nanya sebentar, bisa nggak? Bisa, Mas, tanya apa ya? Ini kan distrik aku kan PPN-nya 10% ya. Tapi kan katanya tahun ini kan PPN itu naik jadi 11% kan ya? Itu gimana? Iya, Mas, soalnya yang naik jadi 11% itu hanya ada di objek pajak seperti pembelian kripto, terus layanan fintech, pembelian mobil bekas, terus juga pembelian LPG yang non-subsidi, terus akomodasi perjalanan keagamaan, paket internet, dan layanan perbankan. Namun, dikhususkan untuk layanan perbankan ini yaitu untuk pembelian di reksadana dan juga untuk obligasi atau surat berharga. Seperti itu, Mas. Tapi kenapa sih pemerintahan ini menaikkan PPN tersebut? Apa alasannya? Pemerintah ini menaikkan PPN karena beberapa alasan atau alasan utamanya salah satunya yaitu untuk menaikkan pendapatan negara karena PPN atau pajak pertambahan nilai ini adalah salah satu sumber pendapatan terbesar bagi negara. Kenaikan ini sebenarnya untuk menambah pendapatan negara yang bisa digunakan untuk membiayai pembangunan dan pelayanan publik seperti misalnya pembangunan rumah sakit, pembangunan gedung perkuliahan, dan juga untuk pelayanan lainnya yang digunakan untuk fasilitas publik seperti itu, Mas. Tapi menurut aku kok kurang wajar ya, apalagi tahun depan naik lagi jadi 12%. Betul sih, Mas, dipikir-pikir memang kurang wajar dengan kenaikan PPN ini, apalagi baru beberapa bulan itu kan naik 11%, terus tahun depan udah naik lagi nih jadi 12%. Jadi memang dari masyarakat pun pasti ada yang merasa keberatan karena khususnya lagi di masyarakat yang memang masih mencoba untuk bangkit di ekonominya setelah terkena pandemi. Tapi kalau misalnya dipikir-pikir lagi, kayaknya ini juga sebuah cara pemerintah untuk meningkatkan pendapatan negara yang nantinya juga bisa digunakan untuk masyarakat lagi. Jadi sebenarnya ada positif dan negatifnya sih, Mas, untuk si kenaikan PPN ini. Oh begitu, tapi kok dirasa kayak terbebani gitu ya? Sebenarnya biar kita nggak terbebani dari PPN itu bagaimana dari cara kita bertindak, Mas. Jadi ada beberapa cara. Yang pertama itu kita bisa memilih barang-barang yang memang itu sangat kita butuhkan seperti barang kebutuhan pokok yang harus kita prioritaskan. Terus yang kedua itu apabila kita membeli barang-barang yang memang itu adalah barang-barang yang terkena PPN yang 11% itu, kita harus mencoba untuk mencari barang substitusi yang tidak terkena PPN 11% itu, Mas. Oh kalau begitu produk-produk yang tidak terkena PPN itu maksudnya gimana ya Delia? Nah, produk-produk yang tidak terkena PPN ini ada beberapa produk seperti bahan makanan tertentu atau misalnya tuh kayak produknya itu dari padi kan itu bisa jadi beras. Nah, berasnya itu biasa tidak terkena PPN. Terus kayak buah-buahan, produk perkebunan itu tidak terkena PPN. Terus selain itu produk dari hewan yaitu dari peternakan seperti susu, telur itu tidak terkena PPN dan juga untuk produk yang memang digunakan untuk kepentingan pendidikan, kesehatan, terus untuk kepentingan sosial itu tidak dikenai PPN seperti itu, Mas. Sehingga kita juga bisa lebih harus benar-benar teliti sih dalam memilih produk mana yang akan kita beli. Oh begitu, berarti memang dari kitanya yang harus pintar-pintar ngelola belanjaan ya? Ya, betul, Mas, kita memang harus benar-benar mengatur bagaimana kita ingin membeli sesuatu, apakah kita cukup dalam hal materi untuk membeli yang terkena pajak pertambahan nilai 11% atau misalnya kita belum mampu, mungkin kita bisa milih yang substitusinya. Selain itu, kita juga bisa nih, Mas, memanfaatkan bantuan pemerintah seperti bantuan sosialnya dan juga subsidinya, seperti itu, Mas. Kalau begitu makasih ya udah dijelasin, aku jadi jauh lebih paham mengenai PPN itu apa. Oke, sama-sama, Mas. Ya, aku duluan ya.